Halo, perkenalkan saya Jantro dan teman-teman saya yaitu Dimas dan Evit. Kami akan menjelaskan apa itu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Syarat-syarat pemilihan kata. Pertama, makna denotatif dan konotatif. Kedua, makna umum dan makna khusus. Ketiga, makna kata konkret dan kata abstrak. Keempat, sinonim. Dan yang terakhir kelima, kata ilmiah dan kata populer. Halo, perkenalkan, nama saya Evit Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh, misalnya kamar kecil dapat bermakna konotatif, jamban. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurami, gabus, dan koi. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Misalnya, meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera, misalnya perdamaian dan gagasan. Lalu ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Misalnya, kata cermat dan cerdik. Terlihat sama bukan? Selanjutnya ada kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari di masyarakat umum. Contohnya, analogi sebagai kiasan, pinus sebagai akhir, prediksi sebagai ramalan, kontradiksi sebagai pertentangan, dan lain-lain. Hai semua, saya Dimas Pratama akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Evit dan Jandro sebelumnya. Oke, di sini adalah pembentukan kata. Pada dasarnya, proses pembentukan kata adalah proses dari sebuah bentuk. Dasar melalui pembunuhan afiks dalam proses afiksasi. Berikutnya, pengulangan dalam proses reduplikasi. Dan selanjutnya adalah penggabungan dalam proses komposisi dan lain-lain. Lalu ada definisi. Definisi adalah suatu pernyataan yang menerangkan pengertian suatu hal atau konsep istilah tertentu. Contoh definisi adalah majas. Personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati, seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya maksud, sifat, perasaan, dan kegiatan seperti manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dari ejaan yang disempurnakan. Contohnya tetapi, yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tetapi. Lalu ada mungkin dari bahasa Arab yaitu mungkin, dan juga meski dari bahasa Portugis yaitu masque. Oke, berikutnya adalah analogi. Analogi adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Contohnya, aksi. Ada bahasa aslinya action yang merupakan bahasa Inggris. Dan bait. Bahasa aslinya bait. Berasal dari bahasa Arab. Bowling. Bahasa aslinya bowling, berasal dari Inggris. Dan dansa. Bahasa aslinya dance dari Inggris. Jadi, kesimpulan dari diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi
oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Saya Chandra Hans William mewakili teman-teman saya, Dimas Pratama dan Evit Wijaya, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.